صراط القائمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwatal imani azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji semata-mata hanya milik Allah. Oleh karenanya mari kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terkira banyaknya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kemudian kami berwasiat pada diri kami dan kaum muslimin, mari kita senantiasa tingkatkan kualitas takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Karena takwa ini adalah merupakan perbekalan sepanjang hayat hidup kita hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu sekalian, ketahuilah sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan senantiasalah kalian taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian ulul albab, orang-orang yang berakal. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang menjadi peringkat derajat orang-orang yang beriman di dalam kehidupannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan di dalam surat Fussilat surat 41 dimulai dari ayat 33 hingga ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik, lebih bagus ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah, yang mengajak untuk masuk ke dalam dinul Islam, mengajak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka beramal saleh, lalu mereka menyatakan sesungguhnya saya adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal imani azani Allah wa iyyakum. Hal pertama yang menjadi tingkat derajat yang tertinggi bagi orang-orang
setelah mereka menyatakan keislamannya, menyatakan keimanannya, maka adalah berdakwah, mengajak orang-orang agar mereka itu berada di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah SWT berupa dinul Islam. Maka mari kita perhatikan bagaimana bentuk perintah Allah kepada kita semua. Di dalam salah satu ayatnya di surat An-Nahl, tepatnya pada ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah oleh kalian kepada jalan Rabbmu, jalan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam, yaitu agama Islam. Ajak oleh kalian kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, dengan cara memberikan pelajaran-pelajaran yang baik, dan dengan cara jidal ataupun berdiskusi ataupun berdebat dengan cara-cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Ketahuilah sungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa-siapa yang akan mendapatkan, yang akan bisa menerima hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pula yang Maha tahu tentang mereka orang-orang yang sesat dari jalan. Allah yang Maha mengetahui siapa yang sesat setelah menerima dakwah dan siapa mereka orang-orang yang bisa menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karenanya, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, tersebarnya berita tentang syariat Islam ini adalah salah satu faktor unggulan di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Karena dari keberanian kita menyampaikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka hayalak ramai manusia akan tahu apa perintah Allah, apa larangan Allah, apa yang dihalalkan Allah, apa yang diharamkan Allah dalam hidup ini. Karena boleh jadi akibat dari ketidakberanian kita setelah kita belajar bertahun-tahun bahkan puluhan tahun belajar tentang isi Al-Quran, maka literasi itu kurang begitu bisa memberikan manfaat yang banyak bagi diri kita apabila kita masih ragu-ragu terus untuk menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya mari kita menyuarakan suara kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ini, meskipun hanya dengan satu ayat yang kita fahami, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dari aku walaupun hanya satu ayat. Misalkan kita menyampaikan dalam suasana berpikir manusia, dalam suasana orang-orang yang senantiasa marak kehidupan mereka, dalam kehidupan yang mereka merasa sudah aman, dengan kehidupan tanpa kepemimpinan, dengan kehidupan yang berpecah belah, maka kita jawab dengan dakwah sebagaimana dalam salah satu ayat Al-Quran di surat Al-An'am surat ke-6 ayat yang ke-153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat tersebut, wa anna hadza sirati mustaqima, dan inilah jalan aku yang lurus itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjuk jalannya hanya satu-satunya, yaitu berupa al-Islam. Di dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah menulis garis di atas tanah, garis yang lurus di tengah-tengah, kemudian ada beberapa garis di kanan dan kiri. Beliau menunjukkan, ketahuilah wahai manusia, beliau menunjuk garis yang tengah. Inilah yang dimaksud Allah dalam surah Al-An'am ayat 153 itu. Jalan aku yang lurus itu.
fattabi'uhu, maka hendaklah kalian mengikutinya. Ikutilah jalan Allah berupa al-Islam itu. Al-Islam yang menyatu padukan manusia dari berbagai kalangan, suku bangsa, warna kulit yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, tapi disatu padukan dengan warna sibghah daripada al-Islam itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian memilih jalan-jalan yang lain di luar garis ini. Niscaya kalian akan berpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah telah aku wasiatkan dengan agama itu pada kalian semuanya, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian level yang kedua, yaitu orang-orang yang selalu melakukan aktivitas dalam hidupnya dengan beramal yang saleh, amal yang benar, amal yang baik. Dengan dasar apa? Dengan dasar kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita lihat lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala di dunia dan di akhirat terhadap orang-orang yang melakukan aplikasi hidup mereka setelah mereka berislam, setelah mereka menyatakan beriman lalu beramal soleh itu. Di dalam ayat Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal yang soleh dalam keadaan baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan mereka itu tetap beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami akan hidupkan mereka dalam kehidupan yang baik, dan kami akan memberikan mereka balasan yang terbaik nanti di akhirat dengan sebaik-baik balasan, bahkan yang lebih baik dari apa yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini. Maka oleh karena itu, baiklah kita semasih ada umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini meningkatkan. Yang pertama adalah dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tentang kita beramal soleh di dalam kehidupan ini dengan yang baik, dasarnya kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, wa qala innani minal muslimin. Biasa Rasulullah SAW berdakwah dulu di tengah-tengah umat. Maka apabila sebagian umat masih menolak dakwah beliau, apa dakwah yang pertama yang paling mendasar beliau sampaikan pada periode Makkah misalnya? Itu beliau mendakwakan tentang ketauhidan. Mari kita ibadah hanya kepada Allah, mari kita menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi kita oleh kita semuanya menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada berhala-berhala yang dibuat oleh tangan-tangan manusia, menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala, intinya sebagai perbuatan-perbuatan kesyirikan yang akan merusak amal ibadah orang-orang yang beriman itu. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, tidaklah sama yang benar, yang baik dengan yang buruk. Pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, tidak sama antara orang-orang yang berada dalam Islam dan yang masih berada di luar Islam. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa billati hi ahsan, maka iringi hal-hal yang buruk yang dulu pernah kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang sekarang bisa kita lakukan. Maka tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Idfa billati ahsan fa idzal ladzi bainahu wa bainaka adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka menjadikan orang-orang yang semula menjadi musuh mereka itu dengan kamu, maka menjadilah mereka bersaudara sebagaimana teman yang baik. Ini adalah hikmah daripada memberikan dakwah, memberikan pengajaran yang baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak akan terjadi fitnah dalam kehidupan umat Islam ini dengan keberanian kita berdakwah dan menunjukkan amal soleh yang baik itu.
Oleh karenanya perbedaan yang signifikan akan kita dapat lihat manakala sudah diberikan akan pencerahan yang baik berupa dakwah, pengamalan Islam dengan cara yang baik, kemudian kita tunjukkan bahwa jati diri kita sebagai orang-orang yang teguh di atas keislaman untuk menyatakan bahwa diri kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallahi usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Ikhwatal imani azani Allah wa iyyakum. Terkait dengan apa yang kami sampaikan pada khutbah yang pertama, bahwasanya orang-orang yang bisa memperoleh kedudukan, tingkat ataupun derajat yang tertinggi tadi hanya bisa diraih oleh orang yang punya sifat sebagaimana yang Allah terangkan pada ayat yang ke-35 dari surat Fussilat itu. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak akan bisa mencapai derajat yang sedemikian tinggi, sedemikian mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan pada ayat 33 dan ayat 34 tadi di surat Fussilat itu, melainkan pertama adalah mereka orang-orang yang punya kesabaran yang tinggi. Karena kesabaran ini adalah merupakan kunci terkendalinya hawa nafsu kita dan bisa kita meluluskan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita menerima setidak-tidaknya akan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan meredam akan hawa nafsu dan keinginan serta kemauan kita. Demikian juga yang untuk kita sampaikan pada orang lain akibat atau hikmah daripada kesabaran itu. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan yang kedua, tidak ada orang yang bisa mencapai derajat itu melainkan mereka orang-orang yang sudah tentukan dzu hazzin 'adzim, yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala hazzin 'adzim, yaitu karunia yang sangat besar karena keteguhan hatinya, karena keberanian dalam berdakwah, kebenaran dalam beramal saleh dan sikap untuk menyatakan diri, konsekuensinya atau istiqomahnya di dalam keislaman dan keimanannya. Oleh karena itu marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi biladi Gaza, Palestin khassa wa fi anha'i buldanil mu'minina amma. Allahumma ashdud wa ta'aktaka 'alal kuffari alladhina yuharibuna al-islam wal muslimin. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama
إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.